Apa yang menimpa Syekh Ali Jabir, tentu kita sangat prihatin. Sepintas kalau kita lihat itu sepertinya kurang pengamanan gitu. Mewakili segenap warga Nusa Tenggara Barat, khususnya warga Kota Mataram, turut prihatin. Mendesak kepada aparat penegak hukum. Walaupun sebenarnya siapapun yang melakukan itu, dia sebenarnya orang gila. Hanya orang gila yang tidak senang lihat orang ceramah. Hanya orang gila yang sakit hatinya mendengar bacaan Al-Quran. Orang yang gangguan jiwa dengan gila itu sudah tidak Allah. Memang harus ada orang yang ditusuk karena dakwahnya. Bukan Syekh Ali Jabir orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa channel Jalan Tengah di mana saja berada, yang insyaallah senantiasa dalam kesuksesan. Karena kami doakan kepada para penonton, kepada para subscribe, senantiasa mendapatkan limpahan rahmah, berkah, dan kesuksesan tentunya. Para pemirsa di mana saja berada, 2 hari kemarin kita dikejutkan oleh sebuah peristiwa yang tentunya mengingatkan kepada kita bahwa dakwah itu butuh pengorbanan. Jalan dakwah itu bukan jalan yang dihiasi oleh bunga, bukan jalan yang mulus, tetapi dakwah adalah jalan yang penuh lika dan liku, penuh aral dan duri. Sehingga apa yang menimpa Syekh Ali Jabir, tentu kita sangat prihatin. Tetapi saya menjadi teringat betapa berat dulu pengorbanan Nabi, betapa berat dulu perjuangan beliau. Beliau kekasih Allah, orang yang paling manusia terbaik. Tapi ketika berdakwah dilempar, sampai konon diceritakan sampai gigi beliau itu patah. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang menimpa Syekh Ali Jabir ini, kita selaku pendakwah bukannya lemah, tapi kita semakin bersemangat. Dan tentunya ya berhati-hatilah. Karena apa yang menimpa Syekh Ali Jabir itu sepintas memang bukan kita bermaksud mencari siapa yang salah ya. Memang sepintas kalau kita lihat itu sepertinya kurang pengamanan gitu. Sampai ada orang yang sudah jelas pakaiannya seperti apa gitu bisa. Ya, saya minum dulu ya. Tadi saking bersemangatnya nih jadi haus ya. Pakaiannya itu kan sudah tidak seperti jamaah gitu. Artinya dari awal dia itu bukan bagian dari pendengar. Dia datang tiba-tiba, kalau dari videonya itu datang dengan pakaiannya dengan gaya tergesa-gesa, atau mungkin ya memang saking khusyuknya mendengarkan sang ustadz. Bil khusus kami yang berada di Lombok, karena saya sangat mengenal Syekh Ali Jabir ini ketika dulu dia masih di Mataram, tepatnya di Monjok rumahnya dulu. Belum terlalu terkenal di TV. Nah, sekarang beliau sudah menasional, terkenal di mana-mana.
atas peristiwa yang menimpa beliau, saya mewakili segenap warga Nusa Tenggara Barat, khususnya warga Kota Mataram, turut prihatin dan mendesak kepada aparat penegak hukum untuk menindak pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kita tentunya. Karena memang ada juga pro dan kontra ya. Saya sih tidak tahu siapa sih yang mengatakan pelaku ini orang gila. Walaupun sebenarnya siapapun yang melakukan itu dia sebenarnya orang gila. Hanya orang gila yang tidak senang lihat orang ceramah. Hanya orang gila yang sakit hatinya mendengar bacaan Al-Quran. Hanya orang gila yang dinasehati itu malah menusuk orang menasehati dia. Itu hanya orang gila. Gila kelakuannya. Bukan gila dia mengalami atau gila seperti yang kita sering dengar orang gila. Karena mohon maaf, sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 menyebut orang yang gangguan jiwa dengan gila itu sudah tidak boleh. Justru yang kita gunakan adalah orang dengan gangguan jiwa. Menyebut orang dengan gangguan jiwa itu gila, itu menyalahi undang-undang. Tetapi kita bisa katakan yang menusuk Syekh Ali Jabir memang gila. Gila kelakuannya. Karena hanya orang gila yang berani melakukan itu. Di tengah kerumunan massa, tiba-tiba seenaknya datang dengan gayanya, itu hanya orang gila. Jadi jangan khawatir, saudara-saudaraku. Walaupun dia disebut orang gila, saya yakin aparat penegak hukum akan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Akhirnya, saya sekali lagi mewakili segenap pendakwah warga masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya Kota Mataram, turut prihatin dan tetap mendukung Syekh Ali Jabir dengan dakwah-dakwahnya yang sejuk. Karena kalau memang harus ada orang yang ditusuk karena dakwahnya, bukan Syekh Ali Jabir orangnya. Karena beliau itu orangnya lembut, dakwahnya lembut, kedamaian, bahas Al-Quran, tidak pernah provokasi. Hadanallah wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.